Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Kita teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar rekrutmen untuk P3K ya di tahun 2024 ini ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman. Ini ada info terbaru ya dari PKN terkait dengan pengumuman hasil seleksi P3K di periode 1 untuk tahun 2024 ini. Sebenarnya teman-teman kalau kita lihat dari informasi yang beredar teman-teman ya bahwa sudah ada beberapa instansi ini yang sudah siap untuk melakukan pengumuman terkait dengan hasil kelulusan untuk P3K di tahap 1 tahun 2024. Nah, tentunya ini yang sudah siap ya, tentunya sudah di TTE ya atau di tanda tangan elektronik oleh Kepala PKN. Nah, tentunya kita juga sedikit akan membahas ya apa sih penyebab kok sampai saat ini ya memang dijadwalkan untuk pengumuman P3K itu kan di tanggal 24 ya sampai dengan 31 ya. Jadi ini bisa saja nanti pengumuman itu disampaikan di tanggal 31 ya. Intinya ini ada ring ya, ada rentang untuk pengumuman di P3K. Nah, mungkin sampai saat ini kenapa sih belum juga diumumkan ya. Terus kemarin juga ada informasi ya terkait dengan penundaan ya. Mungkin teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya bahwa ada beberapa instansi ya itu yang melakukan penundaan terkait dengan pengumuman di hasil seleksi P3K di tahun 2024 ini. Nah, mungkin teman-teman di beberapa daerah atau beberapa instansi ini sudah mengumumkan terkait dengan hasil nilainya ya. Jadi terkait dengan laporan hasil CAT-nya ya. Jadi kalau kemarin teman-teman mungkin ada yang mengikuti ya tes ya. Ini contohnya misalkan di Provinsi Jawa Timur ya. Di sini misalkan di semua yang mengikuti ya. Ini di jadwal di pelaksanaannya ya, dimulai dari sesi 1, sesi 2 dan sesi berikutnya ya. Di sini sudah ditampilkan untuk nilai-nilainya ya. Jadi misalkan ada nilai teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara. Di sini sudah di short ya, berdasarkan nilai tertinggi pada seksi saat pelaksanaan tes kompetensi ya. Mungkin nanti di daerah-daerah lain atau instansi lain itu juga sudah mengumumkan terkait dengan hasilnya. Nah, mungkin kemarin teman-teman saat tes itu juga sudah melihat hasil secara live ya. Setelah CAT itu diselesaikan itu nilainya juga langsung muncul ya. Tetapi mungkin ada yang ingat, ada yang tidak ya. Mungkin ada yang mencatat, ada yang tidak. Lalu di beberapa daerah itu sudah mengumumkan terkait dengan nilai hasil seleksi di P3K kemarin. Nah, nanti di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya. Ini terkait dari info dari PKN pengumuman hasil seleksi P3K di periode 1 ya. Itu nanti mungkin apa sih penyebabnya dan bagaimana informasi terbarunya ya. Untuk itu teman-teman bisa simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya. Silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya untuk info terbaru dari BKN terkait hasil untuk seleksi atau kelulusan untuk P3K di periode 1 tahun 2024 ini ya. Tentunya ini sangat ditunggu-tunggu ya bagi semua tenaga honorer yang mana kemarin sudah mengikuti di proses seleksi ya. Mulai dari ikut pembuatan akun, melalui pendaftaran ya, terus dia sudah mencetak di bukti pendaftaran, terus dia juga sudah mengikuti uji seleksi ya. Jadi tentunya ini sangat ditunggu-tunggu ya terkait dengan pengumuman kelulusan ya, apakah mereka nantinya ya akan menjadi P3K penuh waktu atau akan menjadi P3K di paruh waktu ya. Terus berikutnya kalau mungkin teman-teman saat ini cek di laman SSCASN ya, kalau teman-teman cek di masuk, terus teman-teman masuk di resume, teman-teman geser ke bawah ya, saat ini memang belum ada informasi apa-apa ya terkait dengan pengumuman kelulusan ya. Jadi ini masih tampilan terkait dengan seleksi administrasi besar kemarin ya. Nah, terus teman-teman tentunya yang diharapkan ya, semuanya yang diharapkan tenaga honorer itu ada nantinya akan diangkat menjadi ASN P3K ya, yang mana nanti teman-teman
sesuai jadwal nanti ketika sudah pengumuman nanti di 1 Januari ya, di bulan Januari 2025 nanti bagi teman-teman yang tentunya yang mendapatkan informasi ya, tentunya nanti setelah pengumuman akan dilanjutkan dengan pengisian daftar riwayat hidup dan juga untuk proses pengajuan NIP-nya ya, nanti teman-teman nanti kita akan bahas di video kita berikutnya ya. Tapi untuk saat ini ya memang belum diumumkan ya, sehingga di tampilan SSC ASN ya masih belum ada informasi terbaru terkait dengan pengumuman pengisian DRH atau pengumuman kelulusannya. Nah, kalau kita lihat teman-teman untuk jadwalnya ya, di tahap 1 seperti yang sudah tak jelaskan tadi ya, seharusnya memang untuk pengumuman kelulusan teman-teman ya, di pengumuman kelulusan itu di tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2024 ini ya. Nah, di sini teman-teman nanti untuk pengisian DRH ya nanti ada di 1 Januari ya sampai 31 Januari, dan untuk usul NIP nanti di bulan Februari teman-teman ya. Jadi mungkin nanti teman-teman yang menjadi dapat NIP ya mungkin di sekitar bulan Maret April itu ya. Nah, terus di sini teman-teman ada informasi terbaru dari JPNN ya. Nah, ini info terbaru dari BKN. Ini soal pengumuman hasil seleksi P3K 2024 di tahap 1. Ini selamat ya. Jadi ada beberapa instansi yang memang sudah siap untuk mengumumkan hasil pengumumannya ya. Nah, di sini diinformasikan teman-teman Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyampaikan perkembangan terkini soal pengumuman hasil seleksi P3K 2024 di tahap 1. PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Pak Muhammad Ridwan menyampaikan tidak ada perubahan jadwal pengumuman hasil seleksi P3K 2024 tahap 1 ya. Jadi untuk penyampaian pengumuman itu tidak ada perubahan jadwal. Nah, pengumuman tidak harus serentak. Nah, ingat ya teman-teman ya. Jadi pengumuman itu disampaikan nanti tidak harus serentak. Misalkan nanti instansi A sudah, instansi belum, nah itu belum tidak harus serentak ya. Yang mana dimulai untuk pengumumannya adalah 24 Desember karena tenggat waktunya sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi pengumuman di kelulusan itu bisa saja diumumkan secara bertahap, dari setiap instansinya bisa saja berbeda ya. Terus berikutnya ini sudah ada beberapa instansi yang seharusnya bisa diumumkan hari ini karena hasilnya sudah ditandatangani secara digital oleh Kepala BKN ya. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa instansi ini memang sudah siap untuk dilakukan pengumuman teman-teman ya sebenarnya ya, tapi memang kita tunggu sampai saat ini memang belum ada instansi yang sudah mengumumkan secara resmi terkait dengan hasil kelulusan untuk P3K di tahap 1 ini. Nah, Ridwan yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN ini menambahkan untuk seleksi P3K 2024 tahap 1, BKN menerima ratusan surat permohonan dari instansi tentang perubahan hasil seleksi administrasi dari MS, ini teman-teman ya, dari memenuhi syarat alias memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat teman-teman ya. Ini memang kemarin sempat banyak sekali teman-teman ya, ini yang semula MS menjadi tidak memenuhi syarat. Ada juga yang dari TMS, ini juga banyak juga yang berubah menjadi MS ya. Sampai saat ini juga masih ada perubahan atau masih ada kesempatan ya bagi teman-teman yang kemarin TMS ini bisa ikut lagi di tahap 2 ini ya. Nah, demikian juga permohonan perubahan afirmasi ya, nilai dari valid menjadi tidak valid atau sebaliknya, perubahan presentasi nilai afirmasi dan juga sebagainya ya. Ini mungkin afirmasi ada juga teman-teman ya, bagi tenaga teknis itu juga ada afirmasinya, terus untuk yang tenaga guru itu juga ada afirmasinya ya. Terus yang berikutnya, surat-surat ini tentu harus dicek satu persatu dan itu pasti menghambat proses pengolahan nilai, bahkan dapat merubah perankingan ya. Ini memang salah satu penyebab teman-teman kenapa sih mungkin di instansi-instansi itu ada yang belum siap terkait dengan pengumuman hasilnya itu ya. Nah, walaupun memasuki hari libur nasional, tambahnya BKN tetap bekerja untuk menuntaskan pengolahan hasil tersebut ya. Jadi memang saat ini yang menjadi kendala ya, jadi di poin tadi ya, jadi banyaknya perubahan data ya, yang semula MS menjadi tidak memenuhi syarat. Adanya juga untuk perubahan afirmasi ya, yang semula dari valid menjadi tidak valid ya. Terus ya berikutnya yang terakhir teman-teman ya, proses ini dinamis dari waktu ke waktu. Begitu hasil resmi sudah ditandatangani secara digital oleh Kepala BKN,
kata Ridwan, instansi bisa mengumumkan segera mengingat sistem ini sudah terintegrasi dalam SSC ASN. Ya, tentunya kita akan tunggu. Nanti kita juga akan update ya. Mungkin nanti ada beberapa instansi yang sudah siap untuk mengumumkan kelulusan di P3K tahap 1 ini. Terus yang terakhir teman-teman, nah ini tentunya ditunggu ya, ditunggu saja. Pastinya pengumuman sudah dimulai karena Pak Kepala sudah menandatangani hasil seleksi secara digital. Nah, ini untuk pengingat saja teman-teman. Untuk hasil kelulusan ya itu nanti disampaikan di tanggal 24 nanti sampai dengan di 31 Desember 2024. Nah, nanti mungkin ada beberapa daerah ya, tapi kalau kita lihat ini tidak ada yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan teman-teman ya. Kecuali di Kemenak ya. Kalau di Kemenak itu ada ada seleksi kompetensi tambahan. Terus untuk integrasi datanya ya ini sampai di 13 sampai 28, pengumuman hasil kelulusan di 24 sampai 31. Pengisian daerah di bulan Januari teman-teman, dan usul untuk NIP-nya adalah di bulan Februari 2025. Itu teman-teman ya. Jadi ini informasi juga untuk P3K di periode 1. Jadi rekan-rekan tidak perlu bertanya ya kapan seleksi kompetensinya diumumkan ya. Memang untuk sesuai jadwal ini di 24 sampai dengan 31 Desember. Jadi biasa saja ya. Memang pengumuman itu keluar di 31 Desember ya. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi. Jadi ditunggu saja ya, karena memang saat ini sedang proses untuk tahap finalisasi atau pengolahan nilainya. Itu teman-teman ya, informasi yang dapat kita sampaikan terkait dengan kabar terbaru dari BKN terkait dengan pengumuman hasil seleksi di P3K 2024 ini ya. Semoga semuanya bisa lolos dan bisa menjadi ASN di tahun 2024 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.